Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banindra Iqbal Pardipta dengan NIM 2104012014013 dari Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya di sini akan mentutorkan persebaran fasilitas, membuat peta persebaran fasilitas dengan menggunakan Google Earth Pro, lalu diekspor ke QGIS sehubungan dengan tugas mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Pertama-tama buka Google Earth Pro kalian, lalu masukkan SHP wilayah studi kalian. Saya menggunakan di Desa Karang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Nah, di sini persebaran fasilitas itu ada 4 aspek ya. Ada pendidikan, peribadatan, ekonomi, dan kesehatan. Nah, saya akan melakukan yang ekonomi dulu nih. Ekonomi itu ada pasar. Tinggal diketik aja. Pasar Desa Karang, Kecamatan Karangpandan, lalu search. Nah, jika udah di search, tinggal klik sini ya, Pasar Karang. Lalu jika ingin menambahkan add place mark di sini, lalu ditulis Pasar Karang. Lalu oke. Nah, jika sudah di Pasar Karang ini akan muncul begini. Lalu klik kanan, save place as. Lalu simpan di folder yang sudah disediakan. Ketik aja Pasar Karang. Nah, ini sudah disimpan di folder tadi ya. Coba dihapus dulu. Mau lihat udah tersimpan apa belum. Kita klik open. Lalu cari folder tadi. Ininya diganti dulu yang Google Earth. Pasar Karang. Nah, ternyata sudah. Nah, lalu ekonomi selanjutnya tuh ada toko ya, pertokoan ya. Di searching aja toko. Nah, di sini ada toko Mbak Sri. Nah, sama kayak gini. Add place mark toko Mbak Sri. Lalu oke. Selanjutnya sama ya. Ada toko Maju Makmur misalnya. Ya sudah, add place mark toko Maju Makmur. Lalu ada toko Rosita. Rosita. Lalu ada toko Ramadan. Lalu ada toko Alami. Nah, jika sudah, lalu yang layar Pasar Karang ini diklik kanan lagi, coba kita save place as lagi. Ditulis fasilitas ekonomi, di save. Nah, jika sudah akan muncul di sini lah fasilitas ekonomi. Nah, lalu tinggal di ekspor saja ke QGIS. Nah, sebelum diekspor dari Google Earth-nya, masukkan SHP-nya dulu, SHP wilayah studi. SHP saya berada di Desa Karang. Di drag aja.
Nah, jika sudah, masukkan tadi Google Earth Pro, di drag aja. Nah, untuk fasilitas yang lain seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan tadi saya sudah mencoba juga ya. Saya sudah membuat, jadi tinggal di drag aja masing-masingnya. Nah, setelah itu jangan lupa masing-masing ini dijadikan SHP. Fasilitas. Nah, nyimpennya sebentar. Nyimpennya taruh di folder yang sudah disiapkan tadi. Ini fasilitas kesehatan. Klik save, lalu oke. Nah, ini fasilitas peribadatan, sama, harus dijadikan SHP dulu. Yang pendidikan juga sama, save feature as, lalu fasilitas pendidikan. Ekonomi pun sama. Nah, jika sudah, yang layer awal tadi dihapus saja, yang layer Google Earth Pro-nya. Karena kan sudah dijadikan SHP, jadi nggak diperlukan lagi, biar nggak terlalu ribet. Nah, ini udah jadi sebenarnya, tinggal dimasukkan SHP jalan. Dan SHP sungai. Nah, ini sudah jadi. Nanti tahap selanjutnya tinggal mengeklip jalan dengan SHP Desa Karangnya. Nah, setelah itu kita layout dan hasilnya akan menjadi seperti ini nanti. Nah, setelah saya layout peta persebaran fasilitasnya, maka akan menjadi seperti ini. Titik warna merah menandakan fasilitas ekonomi, titik warna hijau menandakan fasilitas kesehatan, titik biru menandakan fasilitas pendidikan, dan titik hitam fasilitas peribadatan. Nah, itu tadi penjelasan tentang peta persebaran fasilitas yang ada di Kelurahan Karang, Kecamatan Karangpadan, Kabupaten Karanganyar. Nah, selanjutnya saya akan membuat peta tematik kepadatan penduduk dan indeks kemiskinan. Berikut data yang telah saya siapkan untuk kepadatan penduduk. Di sini wilayah studinya Matesi Karangpandan ya, sesuai dengan wilayah studio saya. Nah, ini untuk kepadatan, untuk indeks miskin. Jangan lupa ini dirubah ke Excel CSV, bukan Excel biasa. Nah, ini udah saya rubah. Lalu tab selanjutnya buka ArcMap. Lalu join data ini, terus masukkan SHP Matesi Karangpandan. Nah, jika sudah, layer Excel tadi dimasukkan. Caranya klik kanan, join and relates, pilih join, lalu namo BJ, lalu browse-nya itu pilih data Mapandan. Yang ini tadi yang sudah CSV, yang terbaru. Klik add, nah ini otomatis akan namo BJ. Klik OK. Ini pertama akan membuat kepadatan penduduk dulu ya.
lalu klik lagi ke properties, lalu ke simbology, quantities, pilih yang kepadatan, lalu kelasnya 4 aja. Lalu untuk menambahkan perkelurahannya, caranya label ini dicentang, jangan lupa. Terus ininya namo BC, lalu apply, oke. Nah, ini sudah bentuk perklasifikasinya ya. Dilihat yang paling hijau paling tua yaitu klasifikasi paling sangat tinggi, selanjutnya tinggi, sedang, rendah. Nah, jika sudah nanti tinggal di layout. Saya untuk layout lebih prefer ke Quantum GIS ya. Caranya klik kanan pada matisi Karangpandan, data, ekspor data, lalu klik yang ingin tempat yang ingin di save. Lalu saya namai tematik kepadatan, karena ini kepadatan penduduk, lalu save. Nah, jika sudah, lalu drag saja tematik kepadatannya ke QGIS. Lalu untuk warnanya jangan lupa dirubah properties seperti biasa, graduate, ininya kepadatan, lalu ininya terserah, saya merah biasanya, lalu classify, kelasnya jangan lupa diganti 4 saja, lalu apply. Nah, jika ingin menambahkan label per kelurahannya, maaf, per desanya maksud saya, sama properties, namun label di sini single label, di sini namo BC, apply. Nah, sudah. Ini nanti tinggal ditambahkan jalan dan sungai. Jalan dan peta ini nanti diklip lalu di layout. Nah, yang peta tematik kepadatan penduduk tadi akan menjadi seperti ini. Klasifikasinya sebagai berikut. Yang paling tua biasa sangat tinggi, lalu tinggi, sedang, yang paling warnanya paling muda yaitu rendah. Itulah peta tematik kepadatan penduduk yang tersaji dalam wilayah studio saya. Nah, selanjutnya saya akan membuat peta tematik indeks kemiskinan di Kecamatan Matesi Karangpandan. Biasa, sama seperti tadi. Sama seperti yang kepadatan penduduk tadi, ini tinggal dirubah aja. Klik kanan, properties. Nah, ini simbologi. Nah, ini kuantititasnya tinggal dirubah aja ke indeks miskin yang sudah saya buat tadi. Nah, kelasnya 4 sudah benar. Color remnya mungkin benar hijau. Lalu klik apply. Nah ini untuk klasifikasi indeks kemiskinan. Nah, untuk habis itu di save agar bisa diekspor ke QGIS. Nah, saya akan menamai tematik indeks, lalu save. Nah, buka QGIS, lalu file yang tadi tematik indeks miskin dimasukkan ke QGIS. Nah, biasa properties lagi, terus simbologi, graduate, terus ininya indeks miskin, warnanya
hijau biasanya. Lalu classify, kelasnya diganti 4. Lalu apply. Nah, untuk menambahkan label per kelurahannya biasa label, single label, nama BJ, apply. Nah, jika sudah sama, tinggal di layout dengan jalan dan ditambahkan sungai. Nah, setelah saya layout, maka hasilnya akan seperti ini. Peta tematik indeks kemiskinan, Kecamatan Matesi Karangpandan. Hampir sama seperti yang kepadatan penduduk tadi, cuman hanya beda klasifikasinya saja. Nah, itu merupakan peta tematik kemiskinan dan kepadatan penduduk yang telah saya buat tadi. Nah, selanjutnya saya akan membuat peta tutupan lahan pada Desa Karang dengan menggunakan ArcMap. Pertama-tama buka ArcMap, lalu open data, add data, lalu pilih SHP yang akan dimasukkan. Nah, di sini memasukkan Landsat ya, jadi add data, terus pilih data Landsat. Saya pilih Landsat B2, 3, dan 4, add saja. Nah, jika sudah, pada Add to Box, pilih Extract Famous, klik. Lalu di sini pilih B2, lalu di sini Desa Karang yang SHP, lalu OK. Ditunggu sampai proses selesai. Nah, langkah baiknya diganti nama B2 biar lebih mempermudah. Nah, selanjutnya hal yang sama akan dilakukan pada B3. B3 Desa Karang, maaf, lalu OK. Ditunggu saja, ganti nama lagi B3. Langkah selanjutnya B4 ya, sama prosesnya. Desa Karang, OK saja. B4. Lalu yang sebelumnya di unchecklist. Nah, selanjutnya di data management tool pilih raster, lalu composite bin. Nah, input raster dari yang tertinggi ya, dari B4, B3, B2, lalu OK. Ditunggu. Nah, jika sudah, agar memperjelas, masukkan data Landsat B8. B8, lalu add saja. Nah, lalu agar memasukkan B8 dengan composite bin tadi, pilih create pan sharpen pada raster ya, terus raster processing. Input rasternya yang composite bin. Oh, sebentar, maaf, alangkah baiknya ini diganti saja, diganti nama jadi B8. Lalu pilih create pan sharpen, lalu di sini pilih composite bin, lalu panachromatic image-nya B8, jangan kebalik ya, lalu OK. Ditunggu. Memerlukan proses yang lumayan lama.
Nah, ini jika sudah, yang sebelumnya dihapus saja, tidak apa-apa. Nah, sebelumnya di unchecklist saja, tidak apa-apa. Tinggal yang terbaru nih, composite pen. Lalu kita akan membuat polygon ya. Nah, ini image classification layernya diganti yang paling atas dulu, yang terbaru composite pen. Lalu polygon, membuat polygon yang circle. Lalu kita akan membuat yang pemukiman dulu. Nah, jika sudah, training sample manager di sini. Lalu pilih Ctrl A. Lalu jadikan ini merge training sample agar menjadi satu. Lalu namai permukiman. Lalu selanjutnya perkebunan. Sudah di blok yang terbaru, jangan yang permukiman tadi ya, karena sudah sendiri. Lalu sama merge training sample diganti perkebunan. Lalu selanjutnya untuk persawahan. Nah, sama persawahan di blok. Lalu merge training sample ditulis persawahan. Dan jika sudah diganti nama, perkebunan permukiman itu kuning, perkebunan hijau tua, persawahan hijau agak muda. Lalu create signature file, terus taruh di folder yang telah disediakan. Saya taruh di download ya, lalu save. Nah, ini boleh disilang saja. Nah, selanjutnya klik classification pada sini, terus maximum likelihood classification. Data rasternya yang tadi, data rasternya yang composite pen. Lalu input signature filenya yang tadi, yang saya simpan di download tadi, yang ini, open. Lalu di OK saja. Sebentar nunggu proses, memang lumayan lama. Nah, jika sudah seperti ini, maka bisa diganti warnanya tadi, yang menurut jenis pemukiman tadi. Pilih pemukiman kan kuning, terus perkebunan hijau tua, dan persawahan hijau muda. Nah, kira-kira akan menjadi seperti ini jika ini lingkarannya dihilangkan. Caranya clear training sample. Sudah jadi. Setelah ini akan diekspor ke QGIS dan di layoutkan dan diklip dengan jalan dan sungai.
Nah, ini merupakan peta klasifikasi tutupan lahan saya yang berada di Desa Karang. Seperti ini. Klasifikasinya tadi sama permukiman atau perkebunan persawahan. Nah, jadi ya, itu saja yang dapat saya sampaikan dari ketiga tutor saya tadi, mulai dari persebaran fasilitas, peta tematik, dan klasifikasi tutupan lahan. Nah, dari saya cukup. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.